Salam sejahtera orang kuno sekalian, selamat datang kembali di channel Roy Kuno. Ada beberapa kekerasan yang dilakukan oleh agama Kristen di Spanyol, tepatnya di Andalusia. Jadi di video ini saya akan bongkar ya, apa penyebabnya, apa pemicunya, kenapa bisa terjadi kekerasan menggunakan agama di Spanyol atau Andalusia, khususnya agama Kristen Katolik. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya. Saya akan mengambil sumber yang pertama misalnya dari sejarah Andalusia oleh Ibnu Khaldun ya. Kemudian yang kedua saya ambil sumber dari A History of Inquisition of Spain of Henry Kamen. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan tampilkan sumber dan datanya di sini ya. Semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Jadi saya harus jujur ya. Saya nggak boleh berpihak. Saya nggak boleh berpihak pada Kristen, saya nggak boleh berpihak kepada agama lain. Jadi jujur ya. Makanya saya bikin channel ini untuk apa? Untuk menyebarkan virus-virus kejujuran. Jadi saya tidak mau berpihak ya. Karena kemarin banyak yang request ya. Request dong sejarah kekerasan agama yang ada di Spanyol. Jadi makanya saya bikin video ini. Nah, yang jadi permasalahan adalah konflik yang ada di Andalusia atau di Spanyol ini. Apa faktornya? Apa penyebabnya? Ada berbagai faktor ya. Yang pertama itu faktor politik ya. Karena kekuasaan monarki Kristen, terus perebutan kekuasaan, pembentukan inkuisasi seperti Spanyol dan lain sebagainya yang diperankan oleh atau dipimpin oleh Ferdinand, Isabel dan lain sebagainya. Ada banyak raja-raja saat itu ya. Kemudian faktor agama ya, konflik antara Kristen dan Islam ya, keyakinan Kristen sebagai agama yang benar, pengaruh gereja Katolik atau Katolik Roma. Jadi zaman dulu ya agama Kristen itu ideologinya itu masih berpatokan atau berorientasi pada perjanjian lama. Kalau agama Kristen itu fokus ke perjanjian lama, maka ideologinya itu akan ya seperti zaman dulu, seperti zaman abad kegelapan. Ya, saat itu agama Kristen berpikir bahwa agama Kristen adalah agama yang paling benar, agama yang paling suci, yang paling masuk surga, yang lain sesat. Dulu seperti itu. Ya, beda cerita dengan sekarang nih. Dulu agama Kristen itu sangat dogmatis, sangat dogmatis, beda seperti sekarang ini. Agama Kristen sekarang ini sudah saintifis, tidak dogmatis lagi. Kalau zaman dulu itu ya sangat dogmatis, semua hal dikontrol oleh gereja. Ya, dikit-dikit agama, ekonomi dikontrol, ya, makanan dikontrol, politik dikontrol, sains dikontrol, semua hal seni dikontrol, sehingga Eropa saat itu mengalami zaman kegelapan. Karena apa? Karena gereja mengontrol semuanya. Jadi itu alasannya kenapa saya mengatakan berulang-ulang, agama itu tidak baik kalau mengontrol semuanya. Ya, nggak baik. Semua hal dikontrol agama itu nggak baik. Politik dikontrol ya. Pemuka agama ngomongin politik nggak boleh sebenarnya. Jadi semenjak saat itu Kristen memisahkan antara agama dengan politik. Karena mereka belajar dari masa lalu mereka. Dan di video sebelumnya saya sudah bahas ini ya. Kekerasan yang terjadi di Amerika. Terutama bagi masyarakat Amerika asli yaitu Indian ya. Dan para pemuka-pemuka agama Katolik minta maaf ya. Paus Fransiskus minta maaf atas kekerasan yang terjadi zaman dulu. Jadi dari kekerasan-kekerasan ini sehingga agama Kristen itu bertransformasi dari agama yang dogmatis menjadi agama yang saintifis seperti sekarang ini. Kemudian ada faktor lain, misalnya faktor sosial, kesenjangan sosial antara Kristen dan Muslim ya. Emang dari dulu ya ada kesenjangan ya. Apa karena pengaruh rebutan member, rebutan umat? Apa pengaruh dari situ? Jadi emang dari dulu ya ada semacam faktor sosial, ada kesenjangan sosial ya antara Kristen dengan Muslim ya. Dan sampai di Konoha juga kerasa ya. Kerasa banget sebenarnya tanpa kita sadari. Makanya saya mengatakan berulang-ulang, saya mengatakan bahwa agama itu adalah mainan daripada penjajah, cuy. Iya, mainan daripada penjajah. Sadar.
Biasanya penjajah itu untuk menaklukkan suatu wilayah itu mereka menggunakan taktik atau strategi penyebaran agama biasanya. Menyebarkan agama dulu. Nah, kalau mereka sudah menyebarkan agama, terutama agama Abrahamik ya. Kenapa mereka menyebarkan agama Abrahamik ini di kekuasaannya, di wilayah yang akan ditaklukkan? Kenapa? Karena agama Abrahamik ini akan memutus hubungan ya, zaman dulu tapi ya, hubungan antara masyarakatnya dengan nenek moyangnya. Kenapa? Karena ada istilah nenek moyang kita itu berhala. Jadi kalimat inilah yang memutus hubungan kita dengan nenek moyang kita. Jadi di agama Abrahamik, agama Samawi itu ada istilah seperti itu, berhala. Tuh nenek moyang kalian tuh menyembah pohon, menyembah batu, ya, menyembah pasir, menyembah gunung, menyembah laut, menyembah sesajen dan lain sebagainya. Diolok-olok sama penjajah. Jadi kalau ada pemuka agama yang mengatakan seperti itu, oh kalian dulu menyembah patung, kalian dulu menyembah pohon sebelum kita datang ke daerah ini, kalian dulu menyembah pohon. Kalau ada pemuka agama ngomong seperti itu artinya secara tidak langsung dia menjajah secara ideologi. Itu adalah penjajahan secara ideologi. Kalau boleh jujur, menyembah berhala itu sebenarnya semua kok melakukan seperti itu, semua agama. Semua, bahkan Kristen kalau kita misalnya perhatikan, tapi bukan menyembah berhala ya. Kristen juga punya patung kok, patung Bunda Maria, patung Yesus juga. Ada kemenyan. Kalau di Katolik itu ada prosesi untuk membakar kemenyan. Kalau boleh jujur ya, semua agama melakukan seperti itu. Tapi itu bukan berhala yang sebenarnya, itulah representase. Cuman kita kan selalu standar ganda. Agama saya itu nggak berhala. Agama saya itu nggak berhala. Agama kalian itu menyembah kubus, menyembah meteor. Selalu menyalahkan. Padahal kan sama aja sebenarnya. Ya, ideologi daripada agama Abrahamik itu sama aja sebenarnya. Sama. Jadi kita itu sebenarnya lebih melihat ya jarum di seberang lautan, tapi kita tidak melihat gajah di pelupuk mata. Jadi seperti itu, ini yang dimanfaatkan oleh para penjajah. Kenapa mereka menyebarkan agama di daerah jajahannya itu? Untuk itu, membentur-benturkan masyarakatnya dengan nenek moyangnya. Nenek moyang kalian itu menyembah berhala, menyembah pohon. Lihat tuh, ini strategi daripada penjajahan. Ini yang dilakukan oleh penjajah zaman dulu. Kemudian perasaan tidak puas terhadap Muslim yang berkuasa ya di Spanyol ada itu. Ya, sebenarnya memang Spanyol ini kan, Andalusia ini kan pertama ini kan memang daerah kekuasaan Kristen ya, lalu ditaklukkan oleh Muslim dan dimuslimkan semuanya, diislamkan semuanya, lalu ditaklukkan balik lagi oleh Spanyol. Begitu sebenarnya kisah lengkapnya. Ya, kemudian pengaruh budaya Kristen yang dominan ya. Budaya Kristen. Zaman dulu itu ada istilah budaya Kristen. Kemudian faktor ekonomi juga berpengaruh ya. Perebutan sumber daya alam, pengambilan properti Muslim ya, monopoli perdagangan oleh Kristen dan lain sebagainya. Ada banyak faktor ya. Kemudian peristiwa pemicu ya, penaklukan Granada oleh Ferdinand ya. Kemudian pembakaran rumah ibadah, ya, pengusiran umat Muslim dari Andalusia dan lain sebagainya ya. Jadi kita yang nonton video ini, apapun agama kita, mari kita lupakan ya. Jadi nggak ada agama yang suci, nggak ada. Bahkan suku yang suci pun nggak ada, nggak ada. Negara yang suci nggak ada. Even Konoha sekalipun pernah yang namanya melakukan kejahatan. Masa bersiap. Jadi masa bersiap itu ada puluhan ribu yang warga asing yang kita bunuh ya. Jadi kita juga enggak. Jadi jangan ada merasa si paling suci yang nonton video ini ya. Ini sebagai pembelajaran aja ya. Jangan dimasukkan ke hati, jangan baper. Jadi jangan menggunakan agama untuk semua hal. Itu yang saya ini ya jelaskan ya. Jangan kita bawa agama terhadap politik, ya, kekuasaan, ekonomi dan lain sebagainya. Jangan nggak semua hal bisa dicampuri dengan agama. Ya. Kalau nggak seperti ini terjadi keributan ya.
ya kadang-kadang kita merasa ada semacam persaingan ya, atau semacam dendam ya antara umat beragama di Konoha, terutama satu perguruan, yaitu perguruan Abrahamik ya, agama samawi. Jangan seperti itu, mari kita lupakan gitu, mari kita fokus untuk membangun negara kita, karena penjajah itu menggunakan agama untuk membentur-benturkan kita sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Itu adalah teknik daripada penjajahan, menggunakan ideologi agama. Kekerasan agama Kristen di Spanyol terjadi selama beberapa periode ya, jadi nggak hanya satu periode aja, ada beberapa periode sejarah. Misalnya periode Inkuisasi ya, sekitar tahun 1478 sampai 1874, sekitar 400 tahun lebih ya. Wow, lama juga ya. Kemudian pembentukan Inkuisisi Spanyol untuk menghukum non-Kristen atau bidat ya. Kemudian penganiayaan terhadap Yahudi, Muslim, dan Protestan. Jadi saat itu yang berkuasa itu Katolik ya. Kalau ada Protestan dibunuh juga, walaupun masih satu perguruan ya, ya kan. Yahudi juga gitu. Itu kan masih satu perguruan sebenarnya. Kemudian pembakaran buku-buku dan penghancuran properti. Wow, luar biasa. Kemudian perang antara Kristen dan Muslim di semenanjung Iberia, penaklukan kota-kota Muslim seperti Granada, pengusiran Muslim dan Yahudi dari Spanyol. Jadi bukan cuma Muslim aja yang diusir, Yahudi juga diusir. Namanya juga penjajahan ya kan, nggak pandang bulu. Kemudian ada periode kolonial misalnya tahun 1492 sampai 1821. Penaklukan Amerika oleh Spanyol dan Portugis ya, penganiayaan terhadap penduduk asli Amerika, penyebaran agama Kristen melalui kekuasaan dan lain sebagainya ya, kekuasaan dan kekuatan. Lalu apa dampak daripada kejadian ini? Dampak yang pertama itu pengusiran 300.000, bayangkan 300.000 Yahudi dari Spanyol. Emang bangsa Yahudi zaman dulu itu sudah dibenci ya, sangat dibenci. Saya juga bingung ya, kenapa sih orang-orang Yahudi ini zaman dulu dibenci? Apa sih alasannya? Setelah saya mengamati, ternyata ada beberapa sifat orang-orang Yahudi, tapi tidak semuanya ya, sifat-sifat orang Yahudi yang dibenci. Apa itu? Merasa superior, merasa bahwa mereka umat pilihan Tuhan. Jadi ya, dalam kondisi apapun ya, semenyedihkan apapun, mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka merasa superior. Ada beberapa alasan-alasan seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya minjamin duit ya, konon katanya orang-orang Yahudi kalau minjamin duit ke sesama Yahudi nggak pakai bunga ya, nggak pakai riba. Tapi kalau ke agama lain misalnya atau suku lain, mereka akan membebankan bunga. Jadi inilah yang dibenci mungkin ya, dibenci orang-orang. Saya juga nggak membenci Yahudi ya, nggak ada hubungannya saya dengan Yahudi, karena orang Yahudi juga di Konoha jarang ya, sangat sedikit banget ya, nggak sampai 0,sekian% ya, bahkan cuman beberapa orang aja ya. Jadi nggak jadi masalah ya kalau misalnya kita mengatakan seperti ini, nggak jadi masalah. Karena apa? Karena di Konoha itu nggak ada orang Yahudi, maksudnya nggak ada hubungannya dengan Konoha, kita nggak pernah bergesekan. Tapi anehnya saya melihat warga Konoha itu sangat banyak yang namanya benci yang namanya Yahudi. Apakah karena faktor dari agama? Ya kemungkinan bisa aja dari situ ya. Tapi banyak orang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang kikir ya terhadap suku lain, pelitnya minta ampun. Karena mereka menguasai yang namanya perdagangan. Bahkan ilmuwan sekalipun banyak kok orang-orang Yahudi ya. Banyak orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sebenarnya gini guys, ada yang mengatakan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan. Saya kurang setuju. Kenapa? Gak mungkin Tuhan berpilih kasih. Ya nggak sih? Masa bangsa lain gak dipilih gitu, cuman bangsa Yahudi doang? Itu kan namanya pilih kasih. Lalu kenapa di agama Yahudi atau orang-orang Yahudi itu banyak jadi penemu misalnya ya, seperti Albert Einstein ya, seperti Mark Zuckerberg ya. Jadi banyak orang-orang Yahudi yang sangat terkenal ya, George Soros ya. Jadi
Banyak orang mengatakan kenapa bisa seperti ini, karena bangsa Yahudi itu bangsa yang diberkati. Sebenarnya enggak. Ada beberapa kebiasaan orang-orang Yahudi ini yang tidak dimiliki oleh suku lain. Apa itu? Yaitu proses menciptakan kecerdasan, semacam kecerdasan turun-temurun ya. Jadi gini, orang Yahudi kalau misalnya hamil ya, kalau hamil itu mereka benar-benar diperhatikan vitaminnya. Mereka akan makan ikan yang bergizi ya. Mereka akan makan sayur-sayuran yang bergizi, buah-buahan, akan makan susu ya, minum susu dan lain sebagainya. Jadi keturunan mereka ini super duper jenius. Karena apa? Karena faktor gizi ya. Jadi itu yang mereka perhatikan. Kalau orang Yahudi itu ya, misalnya punya istri ya, mereka memperhatikan betul itu. Lalu ibunya disuruh belajar matematika atau ngisi TTS atau main piano, keyboard ya, main alat musik dan sebagainya, sehingga ini memicu ya, atau memacu kecerdasan. Makanya orang-orang Yahudi itu cerdas sebenarnya bukan karena, menurut saya pribadi itu bukan karena diberkati oleh Tuhan. Nggak mungkin Tuhan berpihak, kalaupun Tuhan itu ada ya kan. Karena apa? Karena pengaruh daripada kebiasaan, habit, tradisi mereka. Itu lebih ke tradisi kalau menurut saya pribadi ya. Jadi warga Konoha juga banyak membenci orang Yahudi kan. Saya juga bingung ya kenapa warga Konoha membenci Yahudi. Padahal teknologi Yahudi kita nikmati tuh ya. Jadi warga Konoha itu sebenarnya ada munafiknya sedikit ya. Kemudian pembunuhan 100.000 umat muslim ya, kerusakan budaya dan ekonomi ya, luar biasa. Jadi semua yang saya katakan di video sumbernya ya, saya ngambil sumber dari sejarah Spanyol oleh Britannica. Dan perlu diingat bahwa kekerasan ini tidak mencerminkan ajaran Kristen yang sebenarnya ya. Nggak mencerminkan. Ini sebenarnya gini guys, ini kan sebenarnya complicated ya, problematik ya, karena ada faktor di situ. Karena pemuka agama zaman dulu juga mengurusi yang namanya pemerintahan. Kalau pemuka agama mengurusi pemerintahan, pasti dia ikut perang juga kan, ya nggak sih? Itulah alasannya kenapa orang Kristen itu memisahkan antara agama dengan politik. Dan saya setuju dengan ide sekularisme. Ini namanya sekularisme, sekuler, memisahkan antara agama dengan politik ya. Saya sangat setuju yang namanya dengan sekularisme. Saya menambahkan di Konoha itu akan kita ciptakan sekularisme. Bila penting kita akan bikin partai yang namanya partai sekuler ya. Biar apa? Biar ada kemajuan. Agama dipisahkan dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Karena tidak bisa menggabungkan agama itu ke semua hal. Nggak bisa. Kalau nggak kacau seperti ini. Jadi kita sebagai umat warga Konoha, kaum pemuda-pemudi, kaum intelektual, kita harus belajar daripada kesalahan-kesalahan zaman masa lampau ya. Jadi pesan moralnya itu adalah kita harus memisahkan antara agama dengan politik. Kalau nggak akan terjadi konflik ya. Kita merasa bahwa kita punya dendam masa lalu ya, harus dipisahkan lah ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha, salam sekularisme.